Untuk jamaah YouTube, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sekarang saya ada di Jawa Timur. Kalau kemarin ada di Jawa Barat, saya sudah di rumah. Dari sana nggak ada apa-apa. Tetap alhamdulillah atas doa semuanya. Ini sekarang saya ada di Kabupaten Gresik, tepatnya adalah cabang 11. Saya usahakan bahwa keterangan ini adalah bahasa Indonesia. Lampung, Sumatera, apa kabar juga Papua, Jayapura? Kok nggak dengar suaranya ini? Ketahuilah bahwa sekarang ini babnya adalah bab hukum, buka tauhid halaman 9 bersama dengan cabang 11 KBD Kabupaten Gresik. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hukum. Hukum itu ada 3. Nomor 1 hukum adat. Nomor 2 hukum syara. Nomor 3 hukum akal. Nomor 1 hukum adat. Ruang lingkupnya ada 7. Perintah, cegah, diayoni bolak-balik, naksiri, penggepokan, adamane, sasulayane. Pelanggarane hukum adat 7 dibagi dadi 8. Nomor 1 wujud sambung wujud, tegese wujude ngaji, wujude ngerti. Nomor 2 wujud sambung adam, tegese wujude ngaji, ora onone bodho. Nomor 3 adam sambung wujud, tegese ora onone ngaji, wujude bodho. Nomor 4 adam sambung adam, tegese ora onone ngaji, ora onone ngerti. Keterangan hukum itu seluruh dunia ada 3. Karena ngaji tauhid itu bukan ngaji lokal, tapi adalah interlokal. Kalau lokal itu biasanya kalau dulu itu kartu itu fleksi. Kalau interlokal GSM. Makanya ngaji tauhid ini bukan untuk Indonesia saja ini. Ngajinya seluruh dunia. Seluruh dunia nggak boleh mokong, nggak boleh mokong ya. Hukum ada 3, nggak boleh ditawar lagi. Apa itu? Nomor 1 hukum adat, keterangannya dulu. Kalau 2 syara, yang ketiga akal. Hukum adat itu ruang lingkupnya sebanyak 7. Yaitu perintah, tapi yang memerintahkan kalau adat itu manusia, Pak. Yang memerintahkan menurut hukum adat itu adalah manusia. Contohnya, tolong disapu masjidnya. Yang memerintahkan kan manusia. Itu adalah termasuk hukum adat. Besok kerja bakti ya. Di jalan sana bawa cangkul, bawa sabit, bawa sapu. Yang menyuruh, nah yaitu namanya hukum adat. Ini hujan, biasanya 1 tahun itu 2 musim. Musim penghujan, musim hujan, dan musim kemarau. Itu masuk hukum adat. Bukan hukum syara itu, hukum adat.
Biasanya kalau orang itu makan lalu terasa kenyang, yaitu termasuk hukum adat. Itu adalah perintah yang memerintahkan adalah manusia. Itu hukum. Kalau memerintahkan Allah ya lain. Kalau yang memerintahkan agama lain. Kalau yang memerintahkan manusia lain. Karena ngaji ini adalah meneliti. Orang Jawa mengatakan memilah, memilih. Memilah, memilih. Yang jelek dibuang, yang baik dijadikan pengetahuan. Cegah, kalau cegah dari siapa, Mbak? Kalau cegah ya dari manusia. Jangan di situ. Di situ biasanya ada mobil lewat, yang mencegah adalah manusia. Jangan di situ. Tadi itu banyak pecahan-pecahan dari piring. Nanti kaki kena seperti itu. Itu yang mencegah adalah sesama manusia. Yaitu namanya hukum adat. Diayoni bolak-balik. Ya apa diayoni bolak-balik? Wala diulang-ulang. Sifat wajib 20 diajarkan zaman Nabi Muhammad 20. Diajarkan zaman sekarang 20. Sebelum diajarkan 20. Diayoni bolak-balik. Siapa saja ngaji sifat wajib 20 ya tetap 20. Orang Jawa mengatakan diayoni bolak-balik. Enak ilmu tauhid itu pasti, Pak. Gak ada membingungkan, gak. Mengetahui Tuhan aja gak bingung kok. Tuhan ada di sebelah kanan saya, ada sebelah kiri, ada di depan, ada, loh gak bingung. Lah kok banyak orang gak tahu? Ya orangnya sendiri yang membingungkan sendiri. Kan dikasih Quran tiap hari yang membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu membuka aplikasi tauhid. Kalau orang itu tidak membuka aplikasi tauhid, nggak tahu siratal mustaqim, nggak tahu jalan yang lurus, nggak tahu. Makanya besok ya nggak bisa masuk surga sana. Wong lewatnya secara syariat aja para ulama sudah mengakui bahwa lewat melalui swarga itu besok lewatnya adalah siratal mustaqim. Tapi kalau nggak ngaji tauhid, paling-paling ngomong saja, nggak tahu siratal mustaqim itu apa, ya nggak tahu. Ya kayak pujian, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Anbiya itu nabi, mursalin itu rasul. Makanya siratal mustaqim minimal tanyalah kepada nabi, maksimal tanyalah kepada rasul. Lah rasul punya anak, punya keturunan, namanya hukama. Kalau nabi punya keturunan, namanya ulama. Gak akan orang tersebut akan tahu siratal mustaqim kalau memang selama hidup hanya jor-joran jabatan, hanya jor-joran kebiaran dunia, hanya jor-joran seperti itulah. Enggak akan tahu siratal mustaqim. Pada tiap hari lo Pak dibaca, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim sama waladhdallin. Enggak ada apa-apanya, ngomong tok kok. Punya Tuhan. Tuhanmu siapa? Allah. Ngomong tok, bicara tok, enggak ada bukti. Ya termasuk ya tong kosong, ya, berbunyi nyaring. Kalau tong ada isinya masa nyaring, Mbak?
Ya enggak. Ada etong di dalamnya banyak kaspal, penuh pisan. Ya enggak ada bunyinya, tapi orang gembrome. Ya, marilah kita bersama-sama untuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Tong kosong. Ruame ya. Siapa tersebut, Pak? Ya teman sampean. Ya, teman sampean. Itu adalah diayoni bolak-balik, diulang-ulang. Sifat wajib tetap 20 walaupun diulang-ulang. Naksiri itu Pak, perkiraan. Wah, kira-kira keramik atau granit ini ukuran berapa ya? Oh, perkiraan saya itu ukuran 60. Oh, enggak, ini 80 misalnya. Enggak apa-apa. Karena perkiraan itu memang tidak harus tepat. Enggak harus tepat. Yaitu namanya perkiraan naksiri. Umpama orang sakit dinamakan diagnosa, diagnosis, ngecek, itu adalah naksiri. Berapa ini? 100 ini, 1 cm. Diukur ternyata 110 misalnya. Sudah benar. Karena naksiri itu enggak harus tepat. Jenengan kalau ditimbang beratnya berapa? Oh, saya ini 55. Padahal 50. Benar. Karena naksiri adalah perkiraan. Berikutnya adalah penggepokan. Penggepokan itu tangan kita pegangkan kepada benda. Nah, ini namanya penggepokan. Itu penggepokan seperti itu. Orang yang di barat sana itu nggak bisa jawab, Pak. Makanya saya rubah dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya saya nggak seneng ngaji bahasa Indonesia, nggak seneng. Tapi terpaksa ngomong orang banyak, ya turuti. Tapi ya sekali tempo ada bahasa Jawa nggak apa-apa, cuma 15% kok. Iya, kan nggak apa-apa. Mayoritas teman kita banyak di internet sana. Insya Allah ke depan berlomba-lomba untuk menghidupkan daerahnya masing-masing. Orang-orang yang tidak jauh dengan KBD, jangan pura-pura nggak tahu ya. Mata Anda besok diambil oleh Allah. Tahu pura-pura nggak tahu. Telinga juga seperti itu, dengar pura-pura nggak dengar. Hati-hati di alam keempat, bukan alam santai. Alam keempat itu alam pengadilan. Kita kalau meninggal dunia, jangan sampai nggak tahu Allah. Tapi walaupun saya mengatakan atau menerangkan seperti ini, kalau memang orangnya itu nggak menerima kebenaran, ya tua saya ngomong. Ada mana itu apa? Tidak ada aturan, bebas. Umpama lampu perempatan, lampu apa, Pak? Lampu hijau. Ada mana itu nggak ada aturan, tidak ada larangan. Nah, berarti kan bebas, berarti lampunya lampu hijau. Seperti apa sih? Ada mana? Ya kita berpakaian ini, biar kita pakaian kuning, hijau, hitam. Nah, itu contohnya Adam mana, tidak ada aturan, tidak ada ketentuan. Sah sulayane gini, kadang mendung nggak jadi hujan, tapi kadang mendung juga hujan, yaitu sah sulayane, gak harus tepat. Ono mendung tok gak ada hujan, ada mendung saja nggak hujan. Kadang-kadang mendung juga diikuti dengan hujan, yaitu namanya hukum adat. Sah sulayane artinya nggak tepat, nggak apa-apa, bebas. Memang ya seperti itulah hukum adat. Ada anak
kalau mau kawin, sebenarnya kalau kawinnya itu jangan tepat pada hari kematian orang tuanya. Hukum apa? Adat. Hukum adat. Kemudian anak itu kalau yang anak yang pertama dengan dapat anak yang terakhir sudah enggak menggunakan hitungan. Hukum adat. Anak yang naftunya Paing misalnya tidak boleh dengan dapat anak yang naftunya adalah Wage. Apa namanya, Pak? Geyeng. Iya. Geyeng. Enggak boleh dicemoohkan, wong ini hukum adat kok. Enggak boleh kok ngajinya kok seperti itu. Ya, jarang orang ngerti, walaupun ulama enggak ngerti gitu, enggak ngerti. Kadang-kadang para ulama enggak ngerti. Bagaimana ngerti? Enggak pernah sekolah Jawa, enggak pernah sekolah tauhid juga. Hukum adat itu tauhid. Nah, ini buktinya masuk pelajaran tauhid. Makanya jadi orang agama harus lengkap. Jangan sampai ngerti agama toh umum nggak ngerti. Ngerti umum toh agama nggak tahu. Yang benar itu ya kedua-duanya. Ya nek Allah Ta'ala harus satu, tapi selain Allah minimal harus dua. Ya kita ya ilmu syariat satu, yang kedua hakikat, ya kedua-duanya. Jamaah publik semuanya internet, Instagram, Twitter, Facebook Live, Facebook besar. Jangan sampai tidak tahu Allah ya, mati nggak apa-apa. Karena barang selain Allah pasti adalah mati, tapi jangan sampai mati atau meninggal tidak tahu Allah. Walau saya menerangkan seperti ini, kalau orang hatinya buntu ya nggak bisa menerima. Itu adalah hukum adat. Pelanggaran hukum adat itu dibagi dadi 8. Ruang lingkupnya hukum adat 7 dibagi menjadi 8. Nomor 1, wujud sambung wujud. Adanya ngaji, adanya ngerti. Adanya ngaji akan menghasilkan pengertian. Itu adalah wujud sambung wujud. Ini artinya adanya ngaji, adanya ngerti. Wujudnya ngaji, wujudnya ngerti. Siapa yang tidak ngaji memang pasti tidak ngerti. Makanya banyak orang pinter Pak dunia ini, tapi jarang yang ngerti. Dapat pinternya saja, hatinya nggak ada pengertian. Lah ngaji tauhid tujuannya apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Bagi orang yang ngerti, ibadah itu mencari ridho secara syar'i juga. Ridho, karena di dalam ridho ada macam-macam channel di dalamnya. Ibarat kita mendapat parsel, di situ ada jeruk, di situ ada salak, di situ ada nanas. Itu di dalamnya ridho. Makanya nggak boleh mengharapkan surga, salah seperti itu. Yang enak itu bagaimana saya mendapat ridho, karena di dalamnya ada surga, ada maunah, ada makrifat, kemudian ada selamat. Di dalamnya ridho. Makanya kalau jenengan nggak lupa mau sholat, la ya anta maksudi waridho kamatlubi, gak usah diartikan, nggak apa-apa, nggak apa-apa toh, enggak, baca aja. Itu amalannya siapa? Para wali. Amalannya para wali, tapi wali umum itu. Karena
Karena wali umum dengan wali khusus ini lebih banyak wali khusus dibanding dengan wali umum. Wali umum itu gini, walaupun orang tidak beragama Islam, mereka tahu kalau 9 itu wali, itu umum itu. Makanya para wali belum sampai maksimal ngajarkan tauhid, karena dandani syariat belum selesai, tapi arah tujuannya sebenarnya ke sana. Makanya ikut wali umum ya seperti itu, maksimal ngajarkan syariat, belum nyampe kepada hakikat. Makanya para wali itu yang banyak itu yang apa? Yang mukasabah. Kalau yang muamalah ya 9 itu, Pak. Saya ngomong harus lantang. Enggak ada halangan Allah memberitahu kepada otak kok. Seperti ini. Makanya jangan sampai masyarakat ini tahu video tauhid, tapi jangan sampai dijadikan tontonan saja. Saya enggak meridhoi. Apalagi cari salahnya orang belajar tauhid, pesan. Udah enggak ada. Kemudian nomor 2 sekarang, Mbak. Nomor 2 adalah wujud sambung Adam. Adanya ngaji, tidak adanya bodoh. Adanya ngaji, tidak adanya bodoh. Bodoh itu cuma 1. Orang itu kalau nggak ngaji seperti ini, orangnya bodoh. Tandanya orang bodoh kepada Tuhannya tidak tahu. Tapi orangnya pinter, tapi termasuk bodoh. Kok iso kok ngono? Kok bisa seperti itu? Karena orang pinter itu mbakas otak. Terus orang ngerti itu mbakas akal. Lah mokal dari ngerti kan bodoh. Kalau mokal dari pandai kan goblok ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini jenengan gak oleh pinter nggih. Gak boleh. Harus bagaimana, Pak? Ngerti. Lah nomor 2 ini wujud sambung Adam, tidak adanya ngaji tauhid, intinya itu adalah yaitu tidak ada wujud sambung Adam, artinya wujudnya ngaji, tidak adanya bodoh. Berarti orang yang ngaji nggak mungkin nggak tahu Allah. Yang dimaksud ini ngaji tauhid kok, Mbak. Yang dimaksud tauhid bukan ngaji umum, itu enggak, ngaji tauhid. Karena ilmu semuanya tidak diakui. Yang diakui itu ilmu 4. Lah aplikasinya ngunduh, ambilnya itu downloadnya itu dari pelajaran itu tauhid. Makanya syariat itu kalau ngambilnya dari aplikasi tauhid, maka syariatnya sempurna. Kalau ngambilnya dari syariat, maka syariatnya tidak akan sempurna. Saking tidak sempurnanya, sehingga mereka menamakan bahwa jumpa dengan Allah besok di akhirat sana. Saking tidak sempurnanya syariat, karena ngambilnya, downloadnya bukan dari aplikasi tauhid, tapi diambilkan dari aplikasi syariat. Untuk yang nomor 2 selesai. Kemudian yang nomor 3, Adam sambung wujud, artinya tidak adanya ngaji, adanya bodoh. Siapa yang nggak ngaji, nggak tahu Allah, juga gitu aja jelas. Bodoh itu orang yang tidak tahu Allah. Berarti kalau saya maknai jelasnya adalah tidak adanya ngaji tauhid, maka dipastikan orang itu bodoh karena tidak tahu kepada Tuhannya. Ya banyak, Pak, dunia ini nggak boleh bantah. Banyak orang yang ngaku punya Tuhan kan, tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Itu akibat dari nggak mau ngaji tauhid. Dikira ilmu tauhid itu ilmunya yang ngajarkan, tidak tahunya adalah ilmunya Allah. Ini ilmunya Allah, bukan ilmunya Yai Irfan,
bukan ya ilmunya saya, bukan ilmunya Yai Hasan Husain, bukan, mereka itu nggak punya ilmu. Hakikatnya syariatnya bisa menyampaikan berarti punya ilmu. Berarti kan harus tahu antara syariat dengan apa? Hakikat. Ternyata orang bodoh itu kepada Tuhannya nggak tahu, walaupun sekolahnya sampai setinggi langit tetap bodoh. Makanya ngaji tauhid nggak boleh pinter, nggak boleh pandai. Pandai itu kotor, pinter itu kotor. Kalau hatinya tidak ada pengertian, sama dengan gini Pak, kendaraan jenengan itu bahaya kalau tidak ada kampasnya. Ya, seperti itu nggak boleh bantah. Ono kendaraan gak ono kampas, gak ono rime, itu ya apa? Ya, seperti orang syariat tapi tidak punya hakikatnya, ibarat kendaraan gak ada kampas. Kemudian yang nomor 4 hukum adat adalah Adam sambung Adam, tidak adanya ngaji, tidak adanya ngerti. Sekarang orang yang tidak ngaji tauhid maksudnya, yang nggak akan ngerti kepada Allah kan, paling-paling ya gini toh, Tuhan saya ya Allah, paling-paling gitu kan pengakuannya. Tapi untuk menunjukkan mana si Allah itu kan nggak tahu. Nah, aku nggak ngerti jenenge, tapi pinter, sekolahnya sampai S16. Ya koncone Pak Yanto. Oh, no, umat kayak gitu Pak Yanto. Oh, S3 sekolahnya suwene kilane 16. Jadi orang bodoh dengan ngerti itu orang bodoh dengan orang goblok itu yang bahaya yang mana Pak? Yang bodoh nggih. Orang bodoh itu satu kan, punya Tuhan tidak tahu Tuhannya, itu urusannya berhadapan dengan neraka. Tapi kalau orang goblok gak ada hubungannya. Masih ringan orang goblok kan dibanding orang bodoh. Ya ini Pak, ngaji pengertian namanya. Ini adalah hukum adat. Nah sekarang